Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pija Febriansah, NIM 005 kelas A akan mempresentasikan tugas yang kemarin yang telah dibuat dengan judul tugas perhitungan gaya prategan dengan diagram Magnell pada mata kuliah struktur beton prategang. Karena kelas A didapatkan soal tipe 1 dari bidang sebesar ini dibagi menjadi 7 dan sudah diketahui panjang-panjangnya. Kita disuruh cek yang pertama, apakah penampang memenuhi syarat bila R 0,75, dan nomor 2 mencari nilai prategang awal minimum atau PI minimum dengan menggunakan diagram Magnell sesuai SNI dengan menggunakan 5 persamaan. Sebelum kita melakukan perhitungan dari kedua soal tersebut, yang pertama kita menghitung luas penampang beton. Kan tadi penampang betonnya dibagi menjadi 7. Nah, kita mencari dari 7-7-nya itu luas-luasnya satu-satu, A sampai 7. Sudah didapat hasilnya, kita totalkan dari 1 sampai 7. Didapat nilai A total sebesar segini. Yang kedua, kita menghitung titik pusat. Untuk menghitung titik pusat tersendiri, untuk sumbu Y kita hitung dari bawah, dari titik dari 0 ke 0. Misalkan mencari 1, berarti yang ini HF4 ditambah HF3 tambah HF2 tambah setengah HF1. Kenapa enggak di full? Karena emang mencari titik tengah si 1 ini berarti ada di sini untuk sumbu Y. Dan untuk sumbu X-nya itu sama, mencari dari ke arah X. Setelah dicari ke 7-7-nya, didapat Y bar T dengan rumus Y dikali A per A. Karena Y-nya ada 7 dan A-nya ada 7, kalikan sampai 7. Nah, didapat hasilnya segini. Untuk panjang dari bawah ke atas, ya totalnya 1700 mm. Untuk Y bar B-nya itu total ini dikurangi ini, sumbu X. Sumbu X juga sama, mencarinya untuk ke arah X 800 totalnya. Dan untuk Y bar T dengan rumus yang sama, cuman diganti si X menggunakan X. Dapat segini. Y X bar B, X total ini dikurangi ini. Maka Y bar T, X bar T, Y bar T didapat segini. Lalu kita menghitung jari-jari sumbu Y, yaitu titik tengah sumbu Y dikurangi Y bar T yang tadi, yang ini, sampai 7 sudah didapatkan. Kita menghitung momen inersia. Momen inersia juga ada 7, tergantung rumusnya sudah jelas, 1/12 BH pangkat 3 ditambah A kali jari-jari pangkat 2. Untuk yang segitiga pakai 1/36. Setelah dapat momen inersia, kita jumlahkan IX, inersia sumbu X. Dari 1 ke 7 didapatkan 2,4. Lalu kita menghitung modulus penampang dan nilai alfa. ZT inersia dibagi Y bar T yang tadi sudah diketahui, didapat segini. Untuk ZB-nya yang membedakan di per Y bar. Yang tadi menggunakan Y bar T, sekarang Y bar B yang sudah dikurang sama total tadi. Didapat nilainya segini. Kita mencari alfa T, yaitu A total adalah luas total dari penampang tersebut dibagi ZT yang tadi sudah ditemukan atau ini. Didapat segini. Untuk yang alfa B
A total dibagi ZB yang ini dapat segini. Lalu kita mencari nilai eksentrisitas maksimum. Diketahui 100 mm selimut beton dari serat bawah. Kan tadi di soal awal sudah diketahui maksud selimut beton dari serat bawah itu dari ini yang paling bawah, serat paling bawah 100 mm ke atas sedikit. Ini tendernya dari sini, nanti dikurangi sama titik tengah dari maksud eksentrisitas maksimum itu titik tengah yang ini sampai ke 100 dari bawah itu berapa, kan belum diketahui. Nah, itu fungsinya. Diketahui ya bar B dikurangi 100 didapatkan segini. Lalu kita menghitung momen maksimum. Yang pertama kita mencari berat sendiri dulu. Sudah didapatkan, mencari momen maksimum akibat beban mati. Pertama-tama mencari berat beban mati yang tadi QBS ditambah QSDL. QDL nya sudah diketahui, masukkan ke ini MO. Masukkan QDL nya ke sini kali L kuadrat. Kenapa pakai 1/8 kali QDL kali L kuadrat? Karena sendi dan roll seperti yang di awal. L nya itu 30 meter. Nah, sudah diketahui M0, kita mencari momen maksimum beban total. Beban total sendiri untuk bebannya itu adalah QDL beban mati ditambah beban hidup. Nah, untuk M total si bebannya itu dari Q total tadi, dapatkan nilainya segini. Mencari batas tegangan karena FC aksen 45, FCI aksennya adalah 0,8 kali 45, didapat 35. Nah, untuk batas tegangan kondisi inisial menggunakan FCI seperti 0,5 akar FCI, didapat segini. FCI ini didapat segini. Tegangan kondisi efektif menggunakan FC aksen. Nah, tinggal masukkan saja. Dapat segini. Dapat segini. Nah, dapat segini. Dan terakhir ini untuk mengisi yang A, melakukan pengecekan penampang. Kita mencari ZB minimum, yaitu M total min RMO per FT min R FCI. Kan sudah diketahui si R itu 0,75 yang awal, tinggal masukkan, dapat nilai segini. Kita bandingkan dengan ZB yang pertama. Karena nilai ZB lebih besar dari ZB minimum, maka penampang memenuhi syarat, berarti penampang bisa digunakan. Maju ke nomor 2, menghitung dengan mencari P minimum. PI menggunakan diagram Magnell. Dengan diagram Magnell tersebut akan didapatkan dari melakukan 5 persamaan. Persamaan 1 sampai 5, ini rumusnya. Biar lebih jelas kita lihat di Excel. Nah, kan E-nya belum diketahui. Kita menggunakan iterasi dari 0 sampai 1000 untuk nilai E-nya. Rumusnya kan contoh ini. E-nya kan belum diketahui, jadi kita gunakan iterasi saja. Didapat sudah E-nya 0 sampai 1000 dari persamaan 1 sampai 5. Nah, didapat diagram Magnell diplotkan menjadi seperti ini. Tadi kan kita mencari M maksimum. M maksimumnya 744,362 sudah ditemukan tadi. Berarti ada di sini, ini 600 800 berarti tengah-tengah tadi sini. Kita tarik ke atas ke garis yang terluar, didapatkan warna abu persamaan ketiga. Nah, karena persamaan ketiga ini sudah di laporan,
kita gunakan persamaan ketiga untuk menentukan P minimumnya. Untuk E-nya sendiri menggunakan E maksimum, kan tadi menggunakan E biasa. Nah, sekarang masukkan E maksimum. E maksimum plus 1. Hitung-hitung dapat 1,564 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini 1 per PI sama dengan 1,564 kali 10 pangkat min 7 1 per N. Untuk mendapat nilai P-nya, maka kita bagi, maksud bagi P1 PI sama dengan 1 dibagi hasil yang tadi 1,564 kali 10 pangkat min 7. Didapat hasilnya ini 6393,705 Newton. Konversikan ke kilonewton menjadi 6393,705 kilonewton. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.